Tresno kuwi ra kaya Instagram sing diklik langsung oleh hati. Wah. Shalom Ibu Bapak, saudari-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pripun kabare niki? Wah, mugi-mugi tansah sehat, tansah semangat, lan tansah nggadahi tekad manahipun tansah seneng, ngoten nggih. Bapak Ibu tahu ya lagu itu? Itu lagunya berjudul Angel atau Angel. Itu lagunya Denny Caknan dengan Cak Persil. Nah, kenapa saya memulai dengan lagu itu? Itu akan saya gunakan untuk mengantar kita menghayati tema pada hari ini, yaitu I will follow him, terus mengikutnya. I will follow him, terus mengikutnya. Ada dua hal saja yang saya ajak untuk kita renungkan pada minggu ini. Yang pertama, kalau berbicara soal follow itu anak-anak muda sering tentu teringat dengan platform digital yang paling relate dengan anak muda itu adalah Instagram. Wah, Inggrisnya Instagram. Wah, gitu ya. Nah, perihal follow ini mengingatkan saya bagaimana aktivitas kita di Instagram. Dan tentu saja juga bukan hanya anak-anak muda, tapi orang-orang yang menggunakan Instagram. Bagaimana perilaku kita ketika memfollow seseorang. Nah, apakah itu kemudian juga bisa menjadi gambaran dari kita memfollow Yesus? Ada dua hal yang saya ajak untuk kita renungkan. Yang pertama, kalau temanya I will follow him, him-nya itu kan Yesus. Kalau kita mau follow Yesus, mau mengikut Yesus, itu berarti meneladani Yesus. Sudah, tidak bisa ditawar. Follow Yesus, follow Jesus berarti meneladani Yesus. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Perkara bahwa kita belum bisa sepenuhnya mengikuti apa yang diteladankan oleh Yesus, belum bisa hidup persis sama kehidupan Yesus, itu persoalan lain. Tapi tidak boleh ditawar bahwa follow Yesus harus meneladani Yesus. Itu tentu beda dengan aktivitas kita kalau di Instagram ya, atau di platform media sosial yang lain. Kalau misalnya kita memfollow seseorang di Instagram, kita tidak harus mengikuti perilakunya. Panjenengan follow Raffi Ahmad. Wah, Raffi Ahmad apa keluarga Nagita apa Kuratek Mudeng, atau yang muda-muda follow yang like. Kalau jenengan follow seseorang, jenengan tidak perlu mengikuti apa yang jadi perilakunya. Oh, namanya juga cuma follow. Biar kita tahu dia sedang ngapain, update dari berita keluarga itu, dia sedang di mana, dia mengerjakan apa yang di-endorse-nya kan gitu. Itu follow sebagai sebuah aktivitas interaksi di sosial media. Kalau kita follow seseorang, kita tidak perlu mengikuti perilakunya. Tapi kalau kita follow Jesus, kalau kita mengikuti Yesus, kita harus meneladani perilakunya. Tidak bisa hanya sekedar asal follow. Kalau asal follow, berarti kita tidak mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, mari kita melihat bacaan kita pada hari ini, Markus pasal 8, khususnya ayat 34, yang tadi sudah kita baca dan kita dengarkan bersama. Begini bunyinya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Jadi di sini kita diberikan sebuah jalan atau petunjuk begitulah dari Markus yang mencatat perkataan Yesus bahwa kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus mengerjakan dua hal paling penting sebelum kita bisa sepenuhnya mengikut Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Apa arti menyangkal diri? Nah, ada yang menarik dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Kebanyakan Alkitab yang beredar di tengah Jumat dipakai itu kan terjemahan baru ya, 1974. Nah, di terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari, di situ kata menyangkal diri diterjemahkan dengan melupakan kepentingan diri. Kalau kita mau mengikut Yesus, yang pertama harus dikerjakan adalah kita harus melupakan kepentingan diri kita sendiri. Wah, mana mungkin manusia bisa melupakan kepentingan diri sendiri?
Maksudnya adalah kita perlu belajar supaya kita tidak selalu saja menekankan apa yang menjadi kepentingan diri kita sendiri. Namanya sebagai manusia itu sudah pasti cenderung egois. Oleh karena itu firman Tuhan selalu mengajak kita untuk memikirkan orang lain. Kalau kita tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk memikirkan orang lain, ya cenderung kita akan memikirkan diri kita sendiri. Oleh karena itu kita diminta untuk bisa memikirkan orang lain. Jadi menyangkal diri harus melupakan kepentingan diri. Setiap orang yang mau mengikut Yesus harus melupakan kepentingan diri. Tanpa melupakan kepentingan diri ya tidak bisa. Maka yang selalu dikedepankan adalah kepentingan saya, dan ayem. Dan kulo, bali neng aku meneh, aku ki, begitu. Itu yang pertama, harus menyangkal diri dalam arti melupakan kepentingan diri. Kemudian yang kedua, setelah menyangkal diri, orang harus memikul salib. Apa arti dari memikul salib? Di situ saya mengajak kita untuk menghayati bahwa memikul salib artinya menderita bagi orang lain. Kalau kemudian kita memeriksa kehidupan kita, ada banyak sekali penderitaan yang terjadi. Belum tentu penderitaan itu adalah penderitaan karena salib Kristus. Bisa saja penderitaan itu adalah sebuah akibat dari perbuatan kita sendiri. Penderitaan itu bisa saja terjadi karena ulah kita sendiri yang tidak baik. Penderitaan terjadi karena memang kita tidak baik, memang kita sering cari masalah sehingga kita menderita. Nah, salib yang diinginkan Tuhan adalah salib sebagaimana juga ditanggung oleh Tuhan, yaitu sebuah penderitaan karena berkorban untuk orang lain. Nah, di situ kalau kita baca ayat 35 dikatakan demikian, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Lagi-lagi di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, yang soal kehilangan nyawa itu diterjemahkan dengan mengorbankan diri. Barang siapa yang mau mengorbankan diri demi aku dan demi kabar baik, berita baik, yaitu Injil yang dari Allah, maka ia akan menyelamatkan nyawanya, ia akan memiliki hidup itu. Jadi kalau kita mau mengikut Yesus, harus melupakan kepentingan diri, lalu mau menderita, mau berkorban demi orang lain, barulah kemudian kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus dalam arti meneladani Yesus. Follow Jesus berarti meneladani Yesus dalam tingkah laku kehidupannya. Kalau follow artis di Instagram tidak harus ikuti perilakunya. Kalau Anda follow Yesus, Anda mengikuti Yesus, Anda dan saya harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus, follow Jesus berarti meneladani. Tidak boleh ditawar, tidak boleh dinyang gitu ya. Ora oleh, pokoknya follow Jesus, harus meneladani Yesus. Dengan demikian kalau kita memeriksa kembali kehidupan kita, apakah kita lalu ketika mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, apa respon kita? Apakah kita lalu juga membalas dengan tindakan yang tidak menyenangkan, atau kita justru bisa membalas dengan yang baik? Kalau kita mendapatkan perlakuan yang jahat, apakah kita sudah membalas kejahatan itu dengan kebaikan, atau kejahatan kita balas dengan kejahatan yang lebih besar lagi? Nah, kesaksian Nabi Yesaya tadi menyatakan bahwa seharusnya kita sebagai orang-orang yang menyebut diri sebagai hamba Tuhan boleh untuk membalas yang jahat dengan tetap melakukan yang baik, boleh untuk mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Bukankah itu juga yang diajarkan oleh Yesus untuk kita lakukan sebagai orang-orang yang mengaku diri sebagai pengikut Yesus? Kemudian yang kedua, kalau kita sudah tahu konsekuensinya bahwa follow Jesus, mengikuti Yesus, follow Jesus ngono ya, kudu nek basa Inggris aku kira ora iso ilate ra iso basa Inggris. Kalau kita mau ikut Yesus berarti harus meneladani Yesus, maka kita perlu bertanya pada diri kita, apakah saya mau jalan terus ikut Yesus atau saya mau berhenti?
Kalau follow Jesus ternyata punya konsekuensi-konsekuensi yang macam-macam. Kalau follow Jesus berarti harus berjuang supaya hidup seturut dengan teladan Yesus. Kita mau stay follow atau mau unfollow? Ini pertanyaan bagi kita. Dan bagi kita semua, tak peduli berapa lama panjenengan menjadi orang Kristen, mungkin sudah sejak kecil, sejak remaja, dan sekarang mungkin panjenengan sudah usianya usia senja, mungkin sudah tidak muda lagi, sudah usia rumah tangga, atau bahkan mungkin sudah eyang putri, eyang kakung, sudah lansia, sudah bertahun-tahun ikut Yesus, atau panjenengan baru belajar tentang iman Kristen, baru beberapa waktu yang lalu masuk bergabung dalam komunitas Kristen di GKI Gejayan ataupun juga di tempat lain, atau panjenengan sebagai anak-anak muda yang baru sedang bergumul dalam iman, panjenengan sedang belajar tentang kekristenan, panjenengan merasa mewarisi iman dari orang tua panjenengan dan sekarang mencoba mempelajari iman yang Anda warisi itu. Siapapun panjenengan perlu mengingat bahwa mengikut Yesus sama dengan meneladani Yesus, lalu mau stay follow atau mau unfollow. Kalau panjenengan mau stay follow, ya berarti mari terus melanjutkan perjuangan kita untuk meneladani Yesus. Di tengah semua permasalahan, di tengah segala situasi, kita diminta untuk terus mengingat kalau Yesus ada dalam kondisi seperti ini, kira-kira apa yang akan dia kerjakan. Karena saya follow Jesus, saya harus mengikuti apa yang dikerjakan oleh Yesus kalau sekiranya dia ada dalam kondisi seperti sekarang ini. Nah, dalam konteks pandemi seperti sekarang ini, ketika orang banyak berjuang untuk bisa bertahan hidup, ketika orang berjuang tidak hanya melawan virus tapi juga melawan desakan-desakan ekonomi, kira-kira kalau Tuhan Yesus ada dalam kondisi seperti ini, apa yang akan dia kerjakan? Nah, itu yang seharusnya selalu menjadi pemikiran kita. Kalau saya memiliki rezeki yang lebih sementara orang lain sangat membutuhkan pertolongan, kira-kira Yesus kalau jadi saya, apa yang akan dikerjakan Yesus? Apakah akan menyimpan saja uang itu demi keamanan diri, atau kalau kita lihat bagaimana kisah Yesus dalam Injil, maka dia pasti akan memberikan apa yang dia miliki untuk menolong orang lain. Nah, kita perlu bertanya seperti itu sehingga di tengah-tengah krisis seperti ini, kita pun terus bisa menunjukkan diri kita. Sebenarnya menunjukkan diri tidak kepada orang lain bahwa biar kita terlihat Kristen, tetapi kita, menurut saya, bisa menunjukkan kepada Tuhan sendiri bahwa aku memang pengikut-Mu ya Tuhan. Karena aku meneladani apa yang telah Kau teladankan dalam kehidupan melalui karya Yesus pada waktu itu. Nah, oleh karena itu bagi kita secara khusus para anak muda yang sekarang ini sedang memeriksa iman, sedang belajar tentang kekristenan, saya mau mengajak kita bahwa ya saya pun juga merasa seperti panjenengan. Saya pernah ada dalam fase bahwa saya sebagai anak muda, mungkin sebagai peserta katekisasi usia-usia remaja, saya ini menerima warisan iman dari orang tua saya. Loh, kalau saya ini dilahirkan dari keluarga Kristen, maka otomatis saya akan menerima warisan iman Kristen. Kalau saya dilahirkan dari keluarga dengan agama yang lain, mungkin saya akan menerima warisan dari agama lain, dan mesti wajarnya begitu. Nah, bagaimana kita akan memperlakukan warisan iman ini? Saya mengatakan pada panjenengan, bagaimana Yesus telah mengingatkan di Markus 8 ayat 36 sampai ayat yang ke-38, bahwa mengikut Yesus itu berarti mengikuti jalan kehidupan. Mengikut Yesus berarti mengikuti sebuah tata cara kehidupan yang membawa seseorang kepada kehidupan kekal. Tapi ingat, kehidupan kekal itu bukan hanya nanti setelah kehidupan di dunia ini. Tapi kehidupan kekal dimulai dari sekarang ini, ketika kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki karakter, perilaku, yang memiliki tindak tanduk kehidupan, yang bisa menjadi solusi di tengah-tengah kehidupan ini, di mana cinta, kasih, kemurahan hati, solidaritas, kasih sayang bisa menjadi solusi atas segala permasalahan kehidupan yang terjadi, tidak hanya sekarang ini, tapi di tengah-tengah semua kehidupan yang ada. Nah, bagi anak-anak muda yang sedang belajar tentang iman Kristen, sedang mempergumulkan warisan imannya, sekali lagi saya ajak panjenengan, kalau panjenengan memang sudah
meyakini Yesus Kristus sebagai juru selamat, ingat bahwa itu bukan hanya membuat panjenengan berstatus sebagai orang Kristen atau masuk dalam komunitas agama tertentu, tapi panjenengan sebenarnya sudah mengikrarkan diri untuk meneladani Yesus. Follow Jesus berarti meneladani Yesus. Nah, Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, kira-kira dua hal itu saja yang saya ajak untuk kita renungkan bersama sekarang ini. Mengikuti Yesus memang tidak mudah. Tidak seperti follow di Instagram, diklik ya, di follow, ikuti, diklik wes langsung menjadi followersnya. Kemudian kalau menyatakan saya suka, tinggal di like terus dapat hati gitu ya. Tadi lagunya Tresno kuwi rakoyo Instagram sing diklik langsung oleh hati. Tidak begitu. Ini adalah sebuah perjalanan hidup yang tidak mudah dan membutuhkan keseriusan kita. Mengikut Yesus adalah sebuah jalan hidup. Mengikut Yesus harus meneladani. Tidak bisa tidak. Hati-hati dengan semua pengajaran apapun yang lalu mereduksi hal ini, mengurangi hal ini. Hati-hati karena mengikut Yesus sekali lagi harus meneladani Yesus. Caranya adalah melupakan kepentingan diri. Seperti Yesus yang tidak mementingkan dirinya sendiri, namun selalu memikirkan orang lain. Menungso aku nek dituruti mesti mikir ke awake dhewe, mesti mulakno awake dhewe selalu diajak untuk memikirkan yang lain, ben imbang. Nek dicul kaya ngono wae menungso genah mikir ke awake dhewe. Namun kita diajak untuk memikirkan yang lain sebagaimana Tuhan inginkan. Dan maulah menderita, berkorban, mengurangi kepentingan diri untuk menolong orang lain. Itulah salib Kristus. Kalau memikul salib itu artinya menderita bagi orang lain, bukan Anda menderita karena Anda memang tidak baik, bukan kita menderita karena kita memang berulah, tapi saya menderita untuk berkarya menolong orang lain. Itu baru salib Kristus yang harus kita pikul, dan itu baru tindakan yang mengikut Yesus itu begitu. Saat ini pun mau stay follow, ikut Yesus atau mau unfollow? Ikut Pak, tetap apapun yang terjadi saya ikut Yesus. Yo wes, mang tulat, mang tulodo, teladanilah kehidupan Yesus. Selamat meneladani Yesus, selamat mengikuti Yesus dalam segala situasi, apapun yang terjadi, menyenangkan ataupun tidak. Tetaplah stay follow Jesus. Gusti berkahi. Amin.